Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ifran Satria, MPM 2110 3059, kelas 2021B. Oke. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas hak asasi manusia dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pengertian hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki setiap individu sebagai manusia sejak lahir, yang tidak bisa dicabut atau dikurangi oleh siapapun. Hak-hak ini bersifat universal, berlaku untuk semua manusia di seluruh dunia, tanpa pengecualian. Menurut Kunjoro Purbo Pranoto, bahwa hak asasi manusia adalah hak yang bersifat universal. Hak ini dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan kodratannya yang tidak dapat dipisahkan, sehingga hak asasi manusia dianggap suci. Ini bersifat melekat, kodrati, dan berlaku untuk universal. Baik teman-teman, kita lanjut. Asas filosofi dan dasar hak asasi manusia. Yang pertama itu adalah hakikat kemanusiaan. Hak asasi manusia berlandasan pada martabat dan nilai kemanusiaan yang sama bagi setiap individu. Setiap orang, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, atau status sosial, memiliki hak yang sama untuk hidup dan bebas dari penindasan. Hak asasi manusia bukanlah hak yang diberikan oleh negara, melainkan hak yang dimiliki secara alamiah oleh setiap manusia. Negara dan hukum ada untuk melindunginya. Pemikiran filosofis yang mendasar hak asasi manusia, yaitu konsep hak asasi manusia dapat ditelusuri dari berbagai pemikiran filosofis seperti dari karya John Locke yang menekankan hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti, serta gagasan tentang keadilan dan kebebasan dari Jean kebebasan. Pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah kebebasan berbicara, hak untuk memilih pemimpin dalam pemilu, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk memperoleh perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Dan selanjutnya, jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama itu adalah hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik meliputi kebebasan individu yang berhubungan dengan kehidupan pribadi dan keterlibatan dalam pemerintah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu hak untuk berpendapat, hak untuk berkumpul, hak untuk berorganisasi, serta hak untuk memilih dalam pemilu adalah yang kedua itu adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ekonomi, sosial, dan budaya melibatkan hak-hak yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia untuk hidup sejahtera. Contoh penerapannya: hak atas pendidikan, pekerjaan yang layak, hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan, hak untuk hidup yang layak dengan akses perumahan yang baik, dan hak atas kondisi kerja yang adil merupakan bagian dari hak ini. Yang ketiga itu adalah hak kolektif atau solidaritas. Hak kolektif atau hak solidaritas mencakup hak yang dimiliki oleh kelompok atau bangsa untuk melindungi kepentingan bersama. Hak ini dalam kehidupan sehari-hari
yaitu contoh hak untuk hidup dalam damai, hak untuk pembangunan, serta hak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Selanjutnya yaitu karakteristik hak asasi manusia. Yang pertama adalah universal. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya hak-hak ini berlaku untuk semua orang di dunia tanpa terkecuali, baik di Eropa, Asia, Afrika, atau di Amerika. Setiap orang berhak memiliki hak atas setiap orang berhak atas hak asasi manusia. Tidak ada perbedaan status atau posisi yang dapat menghapus hak-hak tersebut, seperti yang tercantum dalam pasal 1 DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dan dalam martabat dan hak. Yang kedua itu adalah tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diambil oleh siapapun, baik oleh negara, kelompok, atau individu lainnya. Ini adalah hak yang tetap dan ada sepanjang hidup seseorang. Contohnya, meskipun seseorang dijatuhi hukuman penjara, hak-haknya untuk diperlakukan dengan manusiawi itu seperti hak untuk hidup dan hak atas makanan yang cukup tidak dapat dicabut. Independen, interdependen, dan tidak terpisahkan. Setiap hak saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya, hak atas pendidikan terkait dengan hak atas pekerjaan yang layak, karena pendidikan yang baik membuka peluang kerja yang lebih baik. Pelaksanaan hak-hak ini harus saling mendukung. Tidak bisa ada yang diabaikan hanya demi melindungi hak yang lain. Yang terakhir dari karakteristik hak asasi manusia yaitu terjamin secara hukum. HAM atau hak asasi manusia bukan hanya konsep moral, tetapi juga dilindungi oleh hukum internasional dan hukum nasional. Misalnya, berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Hak Emosional, Ekonomi, Sosial, dan Budaya telah diterima oleh semua negara. Ketika seseorang atau kelompok melanggar terhadap hak asasi manusia akan mendapatkan sanksi dari sistem hukum internasional atau negara yang bersangkutan. Selanjutnya kita membahas tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Secara singkat tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini yaitu disahkan pada 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut juga PBB sebagai respon terhadap tragedi Perang Dunia Kedua yang menyebabkan pelanggaran besar-besaran terhadap hak asasi manusia. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia menyadari bahwa perlindungan hak atas dasar Setelah Perang Dunia Kedua, dunia menyadari bahwa perlindungan hak-hak dasar manusia harus dijamin oleh hukum internasional untuk mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan di masa depan. Isi dan tujuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini yaitu terdiri dari 30 pasal yang mengatur hak-hak dasar manusia, dan tujuannya untuk memberikan standar global yang mengatur bagaimana negara-negara di dunia harus memperlakukan warga negara mereka, termasuk menjamin kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan hak dasar. Peran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di dunia itu bukan hukum yang mengikat secara langsung. Ia berfungsi sebagai pedoman dan standar internasional yang mendasar perlindungan hak asasi manusia di setiap negara.
baik negara yang merujuk pada Deklarasi Universal dalam pembuatan undang-undang nasional. Sekian dari video saya, mari kita berusaha menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, tempat kerja, maupun dalam masyarakat. Hanya dengan menghormati hak orang lain, kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil dan damai.